Kiai Haji Anim, Kiai Haji Zamzami sedanten ingkang kula hormati, Bunyai Aina Ma'ruf ingkang kula hormati, wonten Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah sedanten Bunyai ingkang kula hormati. Niki kula sekedar dugi niku pun dadi anak yang berakhlak karimah. Dados kula boten perlu nyampeano mau itu kata-kata tekotok niku pun soleh pol mriki diutus ning Aina lewat Gus Subam. Gus Subam itu putrane Mbah Mun. Terus kalau diteror satu orang tidak mandi ya dua orang. Semua niku kabeh ditelponi dulur kula, Gus kula. Waduh. Sing dereng ditelepon malaikat Jibril mawon. Untuk memaksa kula hadir. Kula wau matur Bu Khofifah, kula niku hanya mau undangan orang sepuh. Ternyata orang sepuh itu banyak. Teng Mbah Hamid Pasuruan sepupu Mbah kula, teng mriki gurune Mbah Maimun, terus riyen Mbah Mun ngaji teng Lirboyo. Terus keluarga Lirboyo kadose memanfaatkan hak maksa. Kalau cerita sing ringan-ringan mawon bahwa bener Bu Khofifah tadi, berkah itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita. Tapi karena saya sebagai kiai menekuni fikih-fikih perempuan, dulu itu ada Bahsul Masail begini Bu Khofifah, agak Bahsul Masail itu agak bener, tapi ya bener. Gimana hukumnya polisi dari perempuan, atau gimana hukumnya wanita jadi polisi. Nah ini Bu, Neng Aina nggak usah Bahsul Masail, langsung eksekusi, langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram, karena polisi itu wilayah lelaki. Wilayah lelaki karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik, mungkin termasuk kita yang unik itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang nggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya itu? Walhasil terus kiai itu bilang ya udah boleh gitu. Terus karena nggak kebayang kan, misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak tahu. Tahu yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting, karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Ar-Risalah. Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling terkenal. Jadi beliau itu diminta menulis kaidah usul fikih untuk kajian fikih. Yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Ar-Risalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman, namanya kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah, akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, tapi fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit, persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu jalani hidup terbaikmu. Greenfields Fresh Milk. Itu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa kecil disusui siapa aja nggak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Ar-Risalah juga ada yang cerdas ya. Terus gini ibu Nabi sinten Musa. Itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna alaihil maradi, semuanya menolak. Singkat cerita saudaranya ini bilang
hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Lalu pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan untuk menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran itu tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain, karena kalau ibunya sendiri pasti tidak minta bayaran. Jadi ini cerita, jadi mulai dulu perempuan tuh pinter ngerekayasa. Ya agak ruwet nih. Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bu Nyai. Kalau santri ditanya, takut mana Bu Nyai sama Pak Yai? Mesti jawabannya takut Bu Nyai. Itu ijma, itu sudah ada ijma. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata Bu Nyai enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah gampang lupa. Akhirnya karena bayar itu terus tidak curiga. Nggak curiga kalau itu ibu aslinya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya, sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan itu Imam Syafi'i ngarang. Itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah gini-gini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus? Padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik. Bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, sementara ibuku janda dapat joko. Terus mulai dulu ya kebanggaannya Rondo untuk joko, itu mulai dulu. Tapi ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang. Jadi kalau kiai ngaji fiqhul mar'ah itu, fiqhul nisa itu nggak ada selesainya. Kata Nabi, khuliqat min dila'in a'wad, didesain dari iga yang bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu memaksa lurus, patah. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya kalau jalan harus bengkok ya biar bengkok aja, tidak usah dipaksa nopo lurus. Terus kalau suwun terutama teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra neng Aina, Ar-Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin. Dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya. Itu malaikat bagian hisab. Kalau hisab orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisab kan. Mau dihisab apanya? Hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih, masyhur itu. Beliau datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Ar-Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum, makanya ini juga jadi fikih.
Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum, biar orang nggak kepikiran nyalami template. Karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu. Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah Bunyai Aina, karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau mengumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu gak suka uang, gak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah dari Imam Syafi'i. Oh berarti saya orang alim, orang soleh gak punya uang. Iya, orang alim biasanya gak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik, biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh berarti orang soleh oleh sugih pun angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitabi wa sunnah. Ya, terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalil. Meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah, karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh, karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim, takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik, ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites, terbukti tidak diperkosa apa enggak, apa-apa. Terus kalau polisinya lelaki semua itu gimana? Begitu juga dokter kandungan, dulu tuh geger, dokter kandungan tuh boleh nggak dari lelaki, geger. Tapi setelah Basul Masail didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes, itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan nggak lulus. Karena ketika melihat pendarahan, si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang dablek-dablek ini yang lulus jadi dokter. Nah, akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi. Apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam. Kan kadang bayi juga mintanya lahir setengah 2 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo. Nah itu kalau toko-toko besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang ibu-ibu pedagang. Nah sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pendak manakipan ae sing kiyaine teko, kiai gede. Apa dadi lakone ra sida kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya nggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko, muga teko. Ya karena mereka jadi lakon kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang, oh nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang musola cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai RT itu. Sopan opo? Jupuk rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat. Ya, sudut pandang itu harus kuat. Ya tadi, misalnya Imam Sya'roni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya padahal dulu anda senang jadi orang miskin? Beliau cerita ada ulama ditanya seperti itu terus ngendikan li'afuza bilad batil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes,
Khitab apa? Wa anfiqu fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya kok disuruh berderma, supaya kalau baca Quran tuh tidak ngenes teman-teman itu. Misalnya baca itu bi amalikum, saya tidak punya harta. Nah, ya semuanya walhasil saya minta lah, baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin dia seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak. Yang nggak jabat ya seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Kalau nu aslinya terkenal ini bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan nanti, pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo menolak itu dia bukan mandi kalau pangeran. Mereka engkau nak sing wong carane ngaji gratisan gak liwat wong koyo kulo-kulo ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nak kulo terkenal kulo yo repot. Wis la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau suwon niki memang diminta ngaji ilmiah ya. Kalau minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah. Yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia apa? Kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama. Kalau nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau ngaji seperti ini itu kan kayak kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya gitu. Mugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ibu-ibu dan pemirsa ini berharap masih 2 jam lagi ya Bu. Mohon izin Nyun Sewu Gus Baha, ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu nyai yang akan bertanya. Dan ini pertanyaannya memang harus ditanyakan pagi hari ini karena kehadiran Gus Baha benar-benar sudah ditunggu-tunggu. Sepertinya bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Sinten monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe nyuwun pirsa, di era milenial ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang, kadang-kadang merasa bingung. Ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten Gus, ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri menika kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu
mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung, diwarai WA mawon kadang-kadang mboten sakit. Nah mungkin kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci, jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk, tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot, HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak ngerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus, supaya anak-anak itu juga bisa mengikuti zaman tapi selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Monggo Gus Baha. Nggih. Ingkang utus Gus Baha kula mboten wantun nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus, dari Pak Yai, dari panjenengan-panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, nanti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Terus begini Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak, juga cerita ini pernah dingendikan Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita, ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV,
nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro Jawan itu tobat, minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabe kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah, ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit, jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitolkoti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunnat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi tolkoti wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya dablek itu dikira nggak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan abdul ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walau kunta fadlur lidal qalbi lan faddu min hauli. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min khalik, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri, itu saya pernah bilang kalau anak saya minta uang jajan meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah ijtihad,
Neng ana boleh gak setuju ya karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang kok ora dituruti fatwane kan. Tapi yang jelas kaidahnya itu tadi pegang al-insan abdul ihsan. Sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ngendikane Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadzal-din irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadzal-dini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final, cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi